Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar IPS dengan materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dari pendudukan Jepang. Namun, Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia datang kembali dengan alasan ingin membebaskan tawanan perang. Namun kenyataannya, Belanda justru ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan jalur perjuangan secara fisik maupun perjuangan secara perundingan atau diplomasi. Beberapa peristiwa pertempuran atau perjuangan fisik yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, dan peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Pada Oktober 1945, pasukan Jepang di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat. Jepang meracuni sumber air minum di Semarang sehingga Dr. Karyadi pergi memeriksanya. Di luar dugaan, mobil yang ditumpangi bersama sopirnya dicegat oleh sekelompok tentara Jepang. Dr. Karyadi beserta sopir pribadinya ditembak di tempat. 15-20 Oktober terjadi pertempuran di Simpang 5 Tugu Muda antara Tentara Keamanan Rakyat melawan pasukan Jepang pimpinan Mayor Kido. Berikutnya peristiwa pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal D. Kelly. Kedatangan brigade ini turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang secara diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadilah pertempuran pertama antara Belanda melawan pemuda Indonesia. Salah satu tokohnya adalah Ahmad Tahir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung. Pembakaran ini dilakukan oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan NICA. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu, karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan NICA. Beberapa tokoh penting pada peristiwa Bandung Lautan Api diantaranya adalah Kolonel A.H. Nasution, Muhammad Toha, Mayor Rukana, dan A.J. Bastaman. Pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu yang disusupi oleh tentara NICA membebaskan serta memberikan senjata tentara Belanda yang ditawan pada saat pendudukan Jepang. Akibatnya, terjadilah pertempuran dengan Indonesia. Dalam pertempuran ini, Letnan Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Tanggal 12-15 Desember tahun 1945 terjadilah pertempuran yang disebut dengan Palagan Ambarawa yang berakhir dengan kalahnya pasukan sekutu. Tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Kemudian pertempuran 10 November di kota Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, tentara sekutu menyerbu penjara Kalisoso.
27 Oktober, tentara sekutu menduduki kantor-kantor penting Indonesia dan meminta rakyat Indonesia menyerahkan seluruh senjatanya. Rakyat Indonesia menolak sehingga pada tanggal 10 November tahun 45 meletuslah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan tentara gabungan Inggris, Gurkha, dan Belanda. Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo memberikan perlawanan pantang menyerah, meskipun dengan senjata yang sederhana dan tidak seimbang. Akibat perjuangan yang sungguh-sungguh, rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya. Pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perlawanan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga terjadi di beberapa daerah dan wilayah di Indonesia. Di antaranya ada pertempuran Margarana di Bali, peristiwa pertempuran 5 hari di Palembang, dan pertempuran laut di Teluk Cirebon. Selain perjuangan secara fisik yaitu dengan mengangkat senjata, perjuangan diplomasi atau perundingan juga dilakukan oleh para pejuang Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa peristiwa perundingan yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 11 sampai 14 November tahun 46 dan disahkan disetujui pada tanggal 25 Maret 1947. Perwakilan Indonesia, Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirtoprojo, dan Aka Gani. Sedangkan perwakilan Belanda, Profesor Schemenham. Hasil perundingan: 1. Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan yang kedua, Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Syarikat. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan melakukan serangan serentak ke beberapa wilayah Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan agresi militer Belanda 1. Kemudian yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Isi perjanjian Renville diantaranya: 1. Belanda hanya mengakui Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Kemudian yang kedua, tentara Indonesia harus meninggalkan daerah yang telah diduduki Belanda. Pada 18 Desember tahun 1948, lagi-lagi Belanda melanggar Perjanjian Renville dan melakukan serangan ke wilayah ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Belanda juga menangkap Presiden Soekarno, tetapi Soekarno telah memerintahkan Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Indonesia di Bukit Tinggi. Peristiwa ini disebut dengan agresi militer Belanda 2. Selanjutnya yang ketiga, Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei tahun 47. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian: pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia Belanda akan mengadakan konferensi Meja Bundar. Lalu yang ketiga, para pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda harus dibebaskan. Berikutnya konferensi Meja Bundar.
Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees. Pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Mr. van Maarschaveen. Isi perjanjian, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat. Lalu yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam tempo 1 tahun ke depan. Lalu yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Baiklah, itu tadi adalah beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga kita menjadi bangsa yang besar. Jangan lupa selalu menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.